Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing atau tutorial beriklan properti di salah satu marketplace yang gratisan, yaitu .property. Nah, biasanya saya mengakses dengan Google Chrome. Nah, ini adalah tampilan dashboard daripada .property. Kemudian sebelum kita menggunakan, kita ganti dengan situs desktop dengan cara klik 3 titik hitam di kanan atas, kemudian kita checklist situs desktop. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Sebentar. Jadi tampilannya seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, kemudian sedikit saya jelaskan pada dashboard .property ini ada unggah ini adalah jumlah iklan yang sudah kita iklankan per listing. Jadi listing perumahan yang saya iklankan ini sudah 379. Nah, kemudian untuk lead ini adalah calon konsumen yang sudah menghubungi kita. Ini total semuanya adalah 313, dan dalam 30 hari terakhir ini ada 58 calon konsumen yang sudah menghubungi. Nah, kemudian property view ini properti yang sudah dilihat oleh calon konsumen. Nah, ini dari total 379, ini properti sudah dilihat sebanyak 30.900. Nah, ini bagi saya ini lumayan cukup bagus ya, marketplace tersebut meskipun gratisan, karena jumlah view-nya juga lumayan banyak, kemudian lead yang masuk juga lumayan banyak. Nah, ini kenapa bisa saya bilang gratisan? Nah, di sini bisa teman-teman lihat di area ini 0 kredit. Artinya ini tidak seperti di rumah.com. Kalau di rumah.com itu setiap kita iklan satu listing itu mengurangi 1 ad credit. Nah, di sini ini benar-benar gratisan. Ini nanti saya akan coba untuk buktikan ya. Nah, mungkin langsung saja untuk caranya beriklan di .property. Kita masuk ke bagian properti. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk untuk beriklan kita unggah properti. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini tampilannya untuk kita mulai beriklan. Nah, yang perlu kita penuhi adalah 5 poin ini, yaitu yang pertama adalah foto. Foto itu minimal harus 5 foto ya. Minimal harus 5 foto dan maksimalnya 15 foto. Kemudian juga properti detail, kemudian juga lokasi project. Kemudian ini titel ini adalah judul. Judul ini cukup pendek, kalau di .property ini cukup pendek, hanya 20 sampai 60 karakter saja. Kemudian yang selanjutnya adalah deskripsi. Nah, untuk langkah pertama adalah kita klik foto. Kita upload fotonya terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan album ya, per listing. Nah, saya akan coba untuk iklan di salah satu perumahan syariah di Semarang. Nah, ini sudah saya siapkan. Kita checklist semuanya.
Jadi diingat ya teman-teman, maksimal hanya 15 foto, dan kebetulan ini pas ada 15 foto. Kemudian kita buka dan kita tunggu untuk progres penguploadan. Nah, ini tampilan foto yang di atas ini adalah tampilan pada saat nanti iklan kita tayang ya. Bisa dibilang ini adalah thumbnailnya. Nah, kalau di dot property ini kita bisa geser, Pak. Kita bisa geser. Kita cari yang bagus untuk tampilan awal atau thumbnailnya. Kemudian ini juga bisa kita atur untuk tata letaknya agar konsumen tidak bingung, jadi tidak acak. Biasanya saya adalah yang pertama itu adalah foto rumahnya. Kemudian interiornya. Kemudian foto asli pada saat progres. Nah, untuk sheet plan biasanya saya taruh di paling akhir. Nah, ini untuk memudahkan calon konsumen untuk melihat foto ya, jadi berurutan. Nah, setelah 15 foto ini di sini otomatis akan checklist warna hijau karena sudah memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya langsung kita ke listing information. Nah, biasanya ini floor plan and brochure ini tidak saya isi, video juga tidak saya isi. Kemudian kita langsung ke listing information. Kita klik saja. Nah, pada listing informasi ini kita untuk berjualan ya, atau sewa juga bisa, jual dan sewa juga bisa. Jadi di sini saya akan menjual, jadi saya checklist untuk jual. Kemudian untuk harganya itu kalau di perumahan Semarang, perumahan De Azizah itu 695 juta. Nah, kemudian ID properti ini biasanya saya tuliskan nama perumahannya. Nah, ini kontak properti ini udah otomatis ya teman-teman sekalian. Jadi pada saat mendaftar di dot property itu suruh mengisi nomor telepon, email, itu otomatis nanti untuk untuk data ketika ada konsumen yang bertanya ke dot property ini. Nah, ini otomatis, jadi cukup mudah ya untuk mendaftar dot property ini, cukup mudah, tinggal browsing aja di google.property.id. Nah, nanti klik daftar, itu tinggal ikutin langkahnya, itu cukup mudah teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini properti detailnya. Nah, tipe properti kita pilih rumah. Kemudian nama proyek ini tidak usah diisi. Kemudian kamar tidur di Azizah itu ada 2 ya. Sebenarnya bisa 3, cuman kita isi 2 saja. Kemudian kamar mandi 1. Kemudian lantai floor ini adalah jumlah lantainya, kita isi 1. Kemudian furnish sama ownership ini kita kosongkan. Kemudian ukuran ini adalah luas bangunannya. Luas bangunan di Azizah ini 54.
Kemudian kita tulis luas tanahnya ini 128. Nah, kemudian untuk fasilitas kita sesuaikan yang diberikan oleh perumahan tersebut ya teman-teman. Jadi keamanan, kemudian taman ini kan biasanya ada ya di depan rumah itu, meskipun cuman kecil, kita checklist aja supaya menambah daya tarik calon konsumen. Kemudian parkir juga ada. Nah, kamera keamanan kayaknya ada ini. Kita checklist saja, kalau sudah kita lanjut ke lokasi. Lokasi ada di Semarang, provinsi Jawa Tengah. Kemudian ini kotanya Semarang. Nah, kita tinggal pilih. Kemudian daerahnya daerah Ngalian. Nah, kita tinggal pilih. Kemudian tampilkan map, kita on kan. Nah, kemudian kita langsung kita langsung ke deskripsi. Nah, ini titel ini tadi cuman 20 sampai 60 karakter. Nah, ini rekomendasi 20 sampai 60 karakter. Nah, ini untuk titel ini adalah judul. Ini kita tulis rumah syariah KPR syariah, strategis, nyaman di Semarang. Nah, biasanya kalau kurang dari 60 karakter ini hilang rekomendasinya. Nah, kemudian kita lanjut ke deskripsi. Nah, deskripsi ini kebetulan sudah saya siapkan ya. Nah, deskripsi sudah saya siapkan. Ini sedikit saya jelaskan. Ini deskripsi saya cukup simple, teman-teman semua. Jadi di sini cuma ada nama perumahan, kemudian tersedia ini cuma ada satu saja saya tulis. Ini rumah tipe 54, luas tanahnya 128, harga cashnya 695 juta, kemudian DP 150 juta. Nah, ini kenapa DP saya cantumkan, agar konsumen yang sudah membaca deskripsi ini sekiranya mampu dan akan menghubungi kita. Nah, ini salah satu untuk filter juga ya, untuk filter ketika konsumen sudah membaca kemudian menghubungi kita, itu berarti beliau mampu dengan DP 150 juta. Nah, yang membuat penasaran adalah nanti cicilannya. Nah, itu pasti akan menghubungi kita. Nah, kemudian saya kasih note di sini, booking fee 10 juta itu termasuk harga jual jika lanjut ya. Nah, kemudian saya kasih note juga untuk rumahnya inden. Nah, di sini ada keterangan LP sama LT. Kemudian juga include SHM, AJP, BN, balik nama, biaya notaris. Ini kita sesuaikan dengan perumahannya ya. Kita sesuaikan agar tidak terjadi miss antara konsumen dengan developer pada saat survei. Nah, kemudian yang bikin penasaran lagi adalah sistemnya atau konsepnya. Ini konsepnya benar-benar murni KPR syariah. Nah, sebenarnya di sini cukup ini ya, kalau bagi saya ini cukup menarik
Di sini ada keterangan tanpa KPR bank, tanpa riba, tanpa denda dan sebagainya. Nah, ini cukup menarik bagi konsumen untuk bertanya yang memang masih kurang familiar dengan KPR syariah ini. Nah, disinilah kesempatan kita untuk mengedukasi konsumen. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin harus benar-benar paham betul tentang konsep murni KPR syariah ini, agar kita juga bisa menjelaskan ke konsumen itu sesuai. Nah, kemudian selanjutnya adalah alamat lokasi, kemudian kontak saya isi kembali. Nah, jika sudah, ini silakan kalau misalkan mau di contoh, monggo silahkan, tidak masalah. Nah, kalau sudah kita copy saja, kemudian kita pastekan di deskripsi. Nah, ini sudah ya. Nah, sudah masuk. Nah, ini untuk deskripsi di sini, ini titel, terus kemudian ada lambang bendera merah putih, ini adalah bahasanya atau bahasa Indonesia. Kemudian di sini titel ada bendera Inggris ya, ini nggak usah kita isi, tidak masalah. Nah, kalau sudah kita coba di sini masih belum hijau ya, masih tanda seru merah. Nanti kita akan lihat setelah kita simpan. Nah, jika sudah, kita coba cek dulu dari atas. Nah, untuk listing ini harga sudah benar ya, 695. Kemudian rumah, kamar tidur, ukuran sudah sesuai. Alamatnya juga sudah sesuai lokasinya. Nah, kemudian kita simpan. Jadi ini cukup simpel ya teman-teman semua. Untuk di .property ini kita iklan itu cukup simpel, beda dengan rumahdijual.com. Rumah dijual atau Lamudi itu agak lumayan ribet ya. Kalau di .property ini cukup simpel sekali. Jadi kalau sudah, kita langsung simpan saja. Kita tunggu. Nah, jika sudah tersimpan akan seperti ini. Kemudian kita cek kembali. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Sudah hijau semua, artinya sudah memenuhi syaratnya. Nah, jika sudah hijau semua dan siap untuk kita publish, nah di sini offline ini kita klik saja, kita online kan. Nah, seperti ini. Ini online ini artinya sudah ini ya, sudah terpublish ya, sudah terpublikasi. Nah, jika ingin melihat listingannya, kita klik kembali properti, kita cek. Nah, ternyata sudah masuk ya. Ini online semua, artinya ini sudah terpublish ya teman-teman semua. Nah, kemudian kalau misalkan mau melihat tadi kan di dashboard ini untuk total semuanya ya, ini property view-nya ini total semuanya. Jadi kalau teman-teman mau melihat per listingnya, nanti bisa itu di menu melaporkan. Kita klik saja, kita tunggu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah perumahan yang sudah saya iklankan. Kemudian di sini juga back view ini adalah iklan yang sudah dilihat oleh calon konsumen ya. Ini sudah urut dari paling atas paling banyak. Nah, kemudian ini telepon ini yang sudah menghubungi kita ya, artinya lead yang masuk. Kemudian enquiries ini adalah
yang sudah menghubungi tapi melalui email. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian saya ingatkan lagi di sini, bisa ya teman-teman semua, tadi 0 kredit ini bisa dilihat ini masih sama. Kemudian kita juga bisa beriklan di .property, artinya ini benar-benar gratis. Ini sangat rekomendasi ya bagi saya, ini sangat saya rekomendasikan karena cukup lumayan bagus meskipun hanya gratisan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Kuncinya kalau di .property ini adalah kita harus konsisten untuk iklan. Setiap hari kalau bisa 5 itu lebih bagus, karena di .property ini double iklan tidak masalah. Beda dengan di OLX ya. Di OLX sama di Lamodi itu tidak bisa double iklan atau tidak bisa duplikat iklan. Nah, kalau di .property ini tidak masalah meskipun double iklan, malah itu lebih bagus ya. Lebih bagus karena kita, ibarat kata kita itu memancing memakai pancing yang banyak atau umpan yang banyak. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar pahami per marketplace itu beda-beda. Di OLX beda, di Lamodi juga beda, di .property juga beda, rumah.com juga berbeda. Nah, jadi silakan teman-teman nanti explore sendiri. Kuncinya di sini adalah konsisten untuk beriklan dan jangan lupa untuk berdoa dan ikhtiar ya. Itu adalah kunci utama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua diberikan kemudahan untuk closing. Amin. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.